والعيدا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة إماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد حدام الدين. الحديث صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توصلنا ببسم الله وبالحديث رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سالم أمة من الأفواق والنعمة إلهي سالم أمة من الأفواق والنعمة ومن حمي ومن أمة بأهل البدر يا الله صل وسلم وبارك al-mukarram al-muhtarimin. Saya hormati serta kami mengazimi para alim, para ulama, para tuan guru dini sepuh, bil khusus guru kami al-mukarram Kanda Ustaz Abdul Rahman. Yang saya hormati serta kami takzimi Kanda Ustaz Saifuddin. Yang saya hormati kami tetap takzimi Kanda Ustaz Hanafi dan para asatid yang lainnya, para haji, para tamu undangan tahdir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang besar tidak kami sebutkan gelar, yang kecil tidak bisa kami sebutkan nama. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada bapak-bapak dan para asatid yang lainnya alladzi lam yusgar ismuhu ta'ziman wa takriman lahum bil ilmi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Tuhan yang maha kuasa dari segala sesuatu yang berkuasa. Adapun yang merasa saat ini berkuasa, tanda tangannya mampu mempengaruhi orang lain, jabatannya mampu mempengaruhi orang lain, sungguhnya kata Allah kita lemah. Dialah Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Tuhan yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Adapun yang merasa saat ini diberikan kekayaan, baik berupa harta yang banyak, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah, sungguhnya kita miskin. Dialah Allah Tuhan yang maha hidup dari segala sesuatu yang hidup. Adapun saat ini kita semua masih bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, dan pada malam hari ini kita bisa menghadiri undangan takziah atau ngehol di rumah kediamannya Bapak Wandi atau Bapak Yatno sekeluarga besar, dikarenakan saat ini ruh masih bersama dengan jasad kita. Sungguhnya kata Allah, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sungguh ketika ajal itu telah datang, maka tidak bisa kami majukan ataupun dimundurkan wala sa'atan. Semua yang ada dalam diri kita, semua yang ada menempel pada saat ini dalam diri kita, harta, anak, suami, bapak, ibu, dan segala macamnya ialah titipan. Maka daripada itu, kalau kita merasa dititipi, maka kita tidak akan pernah merasa kehilangan. Bohong Pak Bu, kalau kita kehilangan ayah kita tidak sedih, bohong. Karena Rasulullah SAW pun ketika ditinggal oleh istrinya Ibunda Khadijah, beliau pun menangis bersedih. Bohong kita sayang dengan istri kita sayang dengan ibu kita sayang dengan ayah kita, tapi
ingat jangan melebihi cinta dan sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan dengan peringatan hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menancapkan semangat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, bahwa sesungguhnya hidup ialah singkat dan kita pun tidak pernah tahu kapan Allah akan ambil nyawa kita. Salawat wa salam semoga limpah curahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbabul wasilah kita selalu berselawat menjalankan sunnah-sunnahnya, insyaallah kelak nanti kita di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon izin, sebenarnya ini dadakan Pak, baru datang langsung ditembak oleh saudara saya Anda Ustadz Wandi. Sebenarnya ada guru saya Ustadz Abdurrahman, dikarenakan ini tugas dan perintah walaupun dadakan, mohon maaf bila mana nanti apa yang saya sampaikan tidak pas. Sekali lagi Al-Fakir Ardan Wardana ialah masih belajar, jadi ini nasihat untuk diri saya pribadi. Adapun yang baik itu karena titipan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya akan sampaikan 3 nasihat untuk diri saya pribadi yang menjadikan dasar untuk kita semua bahwa hidup yang singkat ini harus kita manfaatkan dengan kebaikan yang seluas-luasnya. Saya di zamanun alal ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak datang akan zaman nanti setelah aku tiada, ada 3 golongan manusia yang akan selamat hidup di akhir zaman yang sesingkat-singkatnya. Kalau kita bisa berpegang teguh kepada 3 yang sangat luar biasa ini, maka kita akan selamat. Hidup di akhir zaman ini sungguh sangat luar biasa Pak. Hidup penuh zaman fitnah. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak tabayun terlebih dahulu, ketika itu kita sedang terzolimi dan terkadang kita menjolimi orang lain tanpa kita sadari. Maka daripada itu dosa jariah yang terkadang tanpa kita sadari. Maka daripada itu benar yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 golongan yang akan selamat kalau kita mau mengikutinya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup penuh singkat. Kalau kita mau ikut apa yang disabdakan Rasulullah, insyaallah akan selamat. Pertama, amantu billah, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya iman, menjalankan apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ada manusia ataupun tidak ada manusia yang melihat. Kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita bayar zakat, kita puasa, walaupun tidak ada yang menilai, walaupun tidak ada yang melihat, kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Amantu billah, berimanlah kalian kepada Allah dimanapun kita berada. Bahkan mohon maaf, di dalam kamar mandi pun kita harus iling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak tahu kapan Allah akan mengambil ruh kita. Benar kata Imam Ghazali rahmatullah alaihi, mautun nas iadatihim, cenderung manusia itu matinya dengan kebiasaannya. Kalau zaman saya kemarin habitual, kebiasaannya, kesehariannya. Mau kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya ikhtiar berbuat kebaikan. Maka yang dibacakan tadi la ilaha illallah. Kita belajar mati sebelum mati. Tapi ingat Pak, di dalam kamar mandi jangan dilafazkan, cukup di dalam hati, zikir sir saja. Karena banyak ketika Allah ambil kita di dalam kamar mandi hina. Tapi kalau hati kita ingat kepada Allah, maka kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amantu billah, dilanjutkan oleh Rasulullah, summastaqim. Beriman kepada Allah tidak cukup kata Rasulullah. Kita hari ini beriman, sholat, habis sholat isya kita yakin dan percaya tidak mengurangi jumlah rakaatnya. Sholat isya 4 rakaat, kreatif dikitlah saya tambah 5 biar dapat pahala tambahan, atau saya kurangi, boleh nggak? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa kita tidak boleh? Karena yakin ada Allah, kita jujur.
Tetapi terkadang iman kita tinggalkan di dalam masjid, iman kita tinggalkan di dalam majelis taklim, iman kita tinggalkan di pondok pesantren. Ketika sudah keluar beraktivitas seperti biasa, imannya ditinggalkan. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Maka daripada itu poin yang sungguh sangat mendasar yang Rasulullah sabdakan, maka hidup di akhir zaman yang penuh fitnah, kalau kita beriman kepada Allah dan jujur dengan iman tersebut, maka kita akan selamat. Yang berdagang jujur dengan dagangannya, yang bekerja jujur dengan kerjaannya. Jangan sampai amanah yang diberikan Allah justru bisa menjolimi orang lain. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini nasihat untuk Kanda Wali dan keluarga besar atau ahli waris. Ketika kita ditinggalkan ayah, wasiat ataupun tidak wasiat, kita sebagai mungkin anak tertua atau anak laki yang kita memiliki anak atau cucu dari almarhum Bapak Timin, dan terkhusus ini untuk Teteh almarhum Teteh Nur, anak-anaknya sungguh sangat luar biasa. Allah titipkan amanah anak, Allah titipkan cucu, Allah titipkan segala macamnya. Alhamdulillah semuanya semangat untuk belajar agama. Maka yang kedua kata Rasulullah SAW, hidup di akhir zaman yang singkat ialah harus ngapain? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua sungguh sangat penting. Kita hidup di dunia ini bukan untuk sendiri, Pak, tapi kita hidup di dunia ini untuk saling bermanfaat untuk yang lainnya. Andaikan kita kalau ibadah untuk diri kita sendiri, kebaikan untuk diri kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak titipkan wali-walinya Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak titipkan para ulama. Karena kita ibadah untuk kita sendiri. Sungguh sangat rugi surga yang sungguh sangat luar biasa lebar dan luasnya kalau hanya kita ibadah untuk diri kita sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang mempunyai manfaat. Kita mampu dengan ilmu, maka dakwahkanlah dengan ilmu. Tidak ada ilmu kita mampu dengan harta, bantu pondok-pondok pesantren, bantu majelis-majelis ilmu, bantu TPA-TPA, dan barang siapa yang membantu untuk menunjukkan satu kebaikan, maka kebaikan itu akan menjadi pahala untuk kita dan menjadi amal jariah untuk kita tanpa mengurangi pahala orang tersebut yang kita berikan. Maka daripada itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan Allah berfirman, kuntum khairu ummat, kalian adalah umat yang terbaik yang aku ciptakan di muka bumi ini. Kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah umat yang terbaik daripada umat-umat yang sebelum Allah ciptakan. Dari banyak zaman, dari umat Nabi Isa, Nabi Musa, dan umat-umat Nabi terdahulu, tapi kita umat yang terbaik. Siapa kau umat yang terbaik? Ada dua, Pak. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf. Yang termasuk umatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'muru bil ma'ruf, yang mengajak ke dalam kebaikan dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Salat, ajak anak salat. Jangan nak salat, kitanya masih main HP. Nak salat, kitanya masih main catur. Jadi zaman sekarang tidak bisa ngomong doang. Ya enggak usah ya. Kalau kita cuma ngomong doang, kadang murid itu melihat orang tuanya, murid itu kadang melihat gurunya. Guru aja nggak apa-apa ninggalin sholat, kita gini nggak apa-apa. Maka daripada itu kita harus mencontoh dengan perbuatan. Nah, sholat kita sudah siap. Ajak kalau bisa, memang ketika anaknya sudah dihitan dan mampu untuk pergi ke masjid dan memang sudah bisa diberitahu, maka ajak ke masjid, menjadikan pendidikan dasar agar anak-anak kita cinta dengan masjid. Jangan kita ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah ciri-ciri umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ibadah hanya untuk kita sendiri. Andaikan kita beribadah untuk diri kita sendiri, bisa jadi ibadah itu anak tersebut akan menuntut dengan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksaan api neraka. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah At-Tamrin ayat 6 menunjukkan apa untuk kita, bahwa ibadah tidak bisa kita sendiri. Ada anak-anak kita. Sampai kapan? Sampai mau. Jangan bosan. Hari ini nggak mau sholat, besok diajakin lagi. Masih nggak mau, terus didoakan. Dan yang terakhir, kalau masih nggak mau, didoakan terus. Jangan malah menjustis. Jangan malah kita menghardiknya. Wah, jangan sampai. Itu pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena basic ya kemudian suan-suan takut mampu lagi. Terakhir, mudah-mudahan tidak terlalu panjang, yang penting poinnya dapat. Yang terakhir yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat penting. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa uangnya, barang siapa orangnya yang tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada makhluk yang lain, yaitu sesama manusia, lam yaskurillah, sesungguhnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasa pede. Pinter ya. Iyalah karena kita belajar. Pinter, iyalah karena kita benar-benar, kita mondok, kita ini, kita sekolah tinggi-tinggi. Tapi terkadang kita lupa ada di belakang, ada di balik layar kita yang selalu setiap saat mendoakan kebaikan untuk kita. Banyak sekarang orang yang berilmu tapi tidak ada akhlaknya. Maka penting akhlak didahulukan ketimbang ilmu. Syukur-syukur ada akhlak, ada ilmu. Kalau kita suruh milih, mending mana orang bodoh dengan berilmu? Orang berilmu tidak ada akhlak, orang bodoh ada akhlaknya. Kalau kita suruh milih, lebih baik bodoh tapi ada akhlaknya. Dengan akhlak tersebut nanti akan masuk nur cahaya ke dalam dirinya dan dia akan menjadi orang yang berilmu. Kita lihat sekeliling kita sekarang, banyak orang yang berilmu menggunakan jabatan ilmunya untuk menzolimi orang lain. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahu yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullahu yansurkum, bantulah agama Allah. Kalau kita lihat langsung tafsir Al-Quran memang agak ngeri, Pak. Mana mungkin Allah minta bantuan kepada kita? Siapa kita? Tetapi dalam hal ini kita disuruh Allah Subhanahu wa taala berdakwah. Kita disuruh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebenaran. Kalau kita mampu dengan jabatan kita dan tanda tangan kita dipengaruhi dan mampu memukul orang banyak, maka gunakan untuk membantu agama Allah. Dan Allah berjanji, barang siapa yang membantu agamaku, in tansurullahu yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Yakin dan percaya, kata Allah, aku akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Maka daripada itu, pesan yang terakhir yang Rasulullah SAW sabdakan kepada kita, bil khusus yang berbicara ini, malam yaskurinnas lam yaskurillah. Alhamdulillah, kopi wismat tuh tambah panjang lagi, tambah hujannya, berkah rahmat turun di tempat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Bu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri di sini tidak ujuk-ujuk saya bisa ngomong, Pak. Pasti ada peran yang sungguh sangat luar biasa. Pertama yaitu kedua orang tua saya, dan yang kedua peran guru-guru kita, Pak. Maka daripada itu, banyak murid lebih pintar daripada guru tapi tidak barokah. Maka daripada itu, ketika kita dulu belajar, maka muliakan gurumu. Walaupun engkau lebih tahu pengetahuan umum, sedangkan gurumu tidak, maka muliakan gurumu. Sering-sering kirim doa untuk gurumu. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah berfirman langsung kepada kita semua untuk memuliakan kedua orang tua kita. Wa qad rabbuka, sembahlah aku sebagai Tuhanmu, kata Allah.
Jangan kalian mempersekutukan aku dengan apapun. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah langsung nisbatkan tidak sah iman kita kepada Allah kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Salat 5 waktu, habis Quran, pintar kita, pintar segala sesuatu, tapi sama orang tua memusuhi, maka tidak sah. Maka kita termasuk golongan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridho wali walidain. Kalau orang tua kita ridho, yakin dan percaya Allah pun akan ridho. Dan sebaliknya, wasufallah fi sufta wali walidain. Dan sungguhnya bila mana orang tua kita murka, tidak ridho dengan kita, maka sebaliknya Allah Subhanahu wa taala pun akan murka. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada ayah dan ibundamu. Jikalau di antara keduanya sudah berusia lanjut, tua dan renta, dan terkadang mulai sedikit demi sedikit rambutnya mulai memutih, terkadang ingatannya pun mulai sedikit demi sedikit terlupakan. Tadinya bisa melihat dengan jelas, tapi karena usia terus bertambah, terkadang agak rabun sedikit. Tadinya ingatannya sungguh luar biasa, terkadang lupa. Bahkan terkadang sudah dikasih makan, ngomongnya belum. Mampir ke tetangga, mantu dan anak saya jahat, tidak memberikan makan. Datang kita, dimarahin kedua orang tua kita, durhaka kita, Pak. Justru kalau ada orang tua seperti itu, bersyukurlah, Allah sedang ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita diberikan kesabaran. Karena orang tua ialah salah satu jalan lebih cepat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kan ingin ziarah ke wali-wali, bagus, tapi terkadang kita lupa minta doa dengan orang tua kita terlebih dahulu. Kita lupa ziarah kepada orang tua kita terlebih dahulu. Kita tabaruk kepada para kiai, para habaib, bagus. Al-ulama warasatul anbiya. Bahkan Rasulullah berpesan juga, manjaro aliman faka'ana manjaro faka'ani. Barang siapa suka, senang melihatnya para ulama. Kita ngaji nih, kalau nggak ngelihat guru kita kayaknya enak. Kalau nggak ngelihat Ustaz Abdul Rahman Fadul, gimana rasanya sebagai murid? Kangen, rindu, pada baik kata Rasulullah melihat wajahnya. Makanya lihat orang-orang alim sering memajang foto-foto para habaib karena rindu, cinta. Sama saja melihat wajah. Man sofa'ana aliman faka'ana man sofa'ani. Barang siapa mencium tangannya para ulama, guru-guru ngaji kita, dengan luar biasa takjim kita kepada mereka, pada baik menyium tangannya Rasulullah SAW. Benar ya? Tapi jangan lupakan orang tua kita juga diambung tangannya. Aja buru-buru baik walaupun sudah nikah, tetap kita harus kemana-mana baik, mumpung masih anak orang tua kita, ayo sama-sama kita muliakan. Mau pergi ngaji, cium tangannya. Jangan-jangan kita kelalaian mendoakan orang tua kita, kadang lupa. Maka daripada itu, benar disampaikan Rasulullah yang terakhir tadi, barang siapa orangnya yang tidak berterima kasih kepada makhluk yang lain, di sini diibaratkan yaitu kedua orang tua kita dan guru kita. Makanya mau selamat Pak, hormat kepada kedua orang tua dan guru kita. Aman, tentram, kemana-mana kita nanti dihargai orang lain. Mau ngapa-ngapain, pokoknya kayak dipermudah urusan sama Allah. Kadang kita lagi ruwet pikiran, waduh besok makan apa, anak rabi kita samperin orang tua, minta doanya. Walaupun orang tua tidak diminta doa, tetap mendoakan. Tapi kalau kita cium, kita samperi, orang tua tidak butuh harta kita, tapi butuh perhatian kita. Maka daripada itu, bil khusus laki Kang Wandi, walaupun kita sudah nikah, tetap bakti kita kepada orang tua itu sampai mati. Tapi kalau rabi, ketika sudah nikah terputus, ada di pundak suami, apa-apapun mau ke rumah orang tua kandungnya kudu izin kepada suami.
Kenapa? Karena lelaki tanggung jawabnya besar, tidak masuk surga suami kalau istrinya membuka aurat, istrinya tidak ibadah, maka tugas suami berat. Tapi sebaliknya, kalau istri rajin ibadah, suaminya tidak mau sholat sama sekali, sudah diajakin orang belum sampai mati nggak mau sholat, tidak terbebani istri dengan suaminya. Maka daripada itu, pesan yang terakhir dalam peringatan haul ini, mudah-mudahan ayahanda Bapak Ngatimin bin Marto Sugito dan Teteh Nur Apriliani binti Muhammad Junaidi, kuburnya dijadikan raudhah riyadhil jinan, dijadikan sebagian dari taman-taman surga. Amin. Dan untuk ahli warisnya mudah-mudahan diberikan kesabaran, karena segala sesuatunya izin dan kehendak Allah, menjadikan talbiyah, menjadikan tamsil untuk kita semua. Bahkan yang hidup pasti akan mati, dan kita semua pun nanti pada saatnya akan ditahlilkan seperti ini. Terakhir pesan, jangan pernah meninggalkan sholat apapun keadaan dan bagaimanapun keadaan kita. Kalau kita ngaji di pondok Pak, ngeri Pak kalau kita ninggalin sholat. Nanti bila ini main aja ke pondok Ustaz Abdul Rahman, tanya bagaimana cara mengkodok sholat. Begitu banyak sholat yang dulu kita tinggalkan, dan itu tidak bisa diganti dengan pahala apapun, dengan sodako berapapun. Maka harus diganti dengan kodok sholat yang kita tinggalkan selama kita meninggalkan sholat. Mau kaya kita saat ini, jangan pernah tinggalkan sholat, karena kita lagi tidak ada uzur yang boleh meninggalkan sholat. Kalau di fikih memang ada dua, yaitu kelupaan, ketiduran. Ingat, langsung dikodok, bukan gratis. Maka penting kata Rasulullah, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqama faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikannya, sungguh dia telah mendirikan bangunan agama ini. Wa man taraka faqad hadamadin. Dan barang siapa meninggalkannya, sungguh dia telah menghancurkan bangunan agama ini. Mudah-mudahan akhir hayat kita mampu menjaga salat kita. Dan marilah salat kita yang kita tinggalkan, baik yang dulu dengan sengaja ataupun tidak sengaja, pelan-pelan kita kodok. Habis sholat maning terus baik sholat kodok. Andaikan kita mati dalam mengkodok sholat, insya Allah kita digolongkan orang-orang yang tidak melalaikan sholat, karena kita ada ikhtiar untuk mengganti sholat kita. Masalah diterima ataupun tidak terima urusan Allah Pak. Yang terpenting kita sudah ada ilmunya, bertanya dengan guru kita mana rukun wudu, mana rukun sholat, mana yang membatalkan sholat. Setelah itu insya Allah itu urusan Allah. Masalah khusyuk ataupun tidak khusyuk bukan urusan manusia, tapi urusan Allah. Yang terpenting kita ada ilmunya. Jangan sampai kita asal-asalan, mardudatun laku balu. Kalau kita asal-asalan, nanti ibadah kita komoh. Maka daripada itu, mumpung ada para ustadz muda-muda ini di kampung ini, kita datangi, karena berkah kampung ini ada majelis, ada pondok pesantren. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada penyampaian saya yang kurang pas, kurang pelidung, demi Allah tidak bermaksud menggurui, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah dan khilafan saya kepada para ustadz, para bapak, para ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.